Welcome back teman-teman to my YouTube channel. Hari ini saya akan sharing terkait tips untuk pelunasan hutang personal kepada teman-teman sekalian. Jadi hari ini saya akan sharing terkait metode debt snowball atau metode pelunasan utang dengan bola salju. Jadi biasanya kan kita sebagai pribadi kan kita pasti beberapa dari kita tuh punya hutang, baik hutang yang sifatnya konsumtif maupun hutang yang sifatnya produktif. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa melunasi hutang kita satu persatu? Karena konsep daripada perencanaan keuangan itu sendiri, sebelum kita mulai investasi atau misalnya kita mulai dari penyediaan dana darurat, asuransi, baru investasi. Yang paling bawah sebelum dana darurat, biasanya yang paling pertama itu justru adalah melunasi hutang. Justru itu yang paling bawah yang harus kita lakukan. Jadi pertama yang harus kita lakukan itu kita list dulu semua daftar hutang kita. Misalnya ini kita bisa lihat kita ada ini contoh yang saya ambil dari Coinbox ini. Di sini ada contoh si A punya hutang 3 jenis hutang, ada KPR, ada KTA, ada kartu kredit. Hutangnya ini bisa kita lihat KPR 500 juta, KTA-nya 20 juta, kartu kredit 10 juta. Cicilan per bulannya 5 juta untuk KPR, 1 juta untuk KTA, 450.000 untuk kartu kredit. Sesudah kita melakukan list hutang kita harus mengurutkan dari yang nilainya paling kecil sampai nilainya yang paling besar. Ini sudah kita urutkan hasilnya seperti ini, kartu kredit 10 juta, setelah itu 20 juta KTA, 500 juta untuk KPR. Dan cicilannya bisa kita lihat di samping 450.000, 1 juta, 5 juta per bulan ini semuanya. Oke. Kemudian kita lunasin dari hutang yang paling kecil. Contohnya hutang paling kecil adalah hutang kartu kredit. Nah, di situ kita kasih effort lebih untuk melunaskan. Misalnya, harusnya cicilannya 450.000, kita gedein misalnya 650.000 atau 250.000. Atau kalau kita punya cash, kita bisa selesaikan dulu hutang kartu kredit kita 10 juta. Jadi hutang kita otomatis tinggal 2, tinggal KTR dan KPR. Terus kita ulangi seperti itu sampai semua hutang kita lunas posisinya. Kenapa kita perlu melakukan itu? Karena semakin banyak hutang yang kita miliki, akan semakin susah kita untuk memanage keuangan kita. Nah, kalau tambahan dari saya sendiri, sebelum kita mengurutkan hutang, kita pilih dulu mana yang hutang konsumtif dan mana yang hutang produktif. Yang konsumtif dulu, kalau tadi kan kita campur produktif, konsumtif, kita urutkan dari kecil ke besar. Kita lunasin yang paling kecil dulu, sampai ke bawah, sampai lunas semua. Kalau saya, kita lunasin dulu semua yang sifatnya konsumtif, hutang kartu kredit, kredit tanpa agunan, dan seterusnya kita lunasin. Tetap konsepnya sama, dari paling kecil sampai paling besar. Kemudian sesudah kita berhasil melunasi semua hutang yang konsumtif, baru kita masuk ke hutang produktif kita, misalnya KPR. Konsepnya sama. Konsep lunasan KPR itu sama seperti ilustrasi di kartu kredit ini. Misalnya, cicilan KPR saudara-saudara sekalian tuh tiap bulan tuh misalnya tadi di ilustrasi itu kan disampaikan 5 juta rupiah di sini kan. Sama. Kalau tadi di ilustrasi kartu kredit 450.000, kita gedein lunasannya. Kita bisa kontak ke bank yang menyediakan KPR kita bisa melakukan 2 mekanisme. Yang pertama adalah kita akan melakukan top up. Top up itu biasanya kalau kita dapat bonus THR yang sifatnya one time, kita bisa melakukan top up. Jadi kita akan mengurangi pokok kita. Yang kedua adalah sifatnya kita meningkatkan cicilan kita. Untuk peningkatan cicilan biasanya kita akan konsultasi ke KPR bank. Biasanya akan ada impact di perjanjian pengikatan KPR kita, apakah ada penalti atau enggak, itu yang harus kita hitung. Kendati pun ada penalti, biasanya tetap akan lebih menguntungkan kalau kita bisa meningkatkan cicilan kita. Karena konsep daripada KPR itu di syariah maupun secara konvensional, di depan itu kita akan, misalnya kita cicil KPR 20 tahun. Misalnya katakanlah cicilan pokok kita 800 juta, mungkin sampai kita selesaikan secara 20 tahun, mungkin kita harus bayar totalnya mungkin 1,3 atau 1,4 miliar. Bisa sampai mungkin 2 kali lipat tergantung bunganya. Kalau konvensional mungkin bisa sampai 1,6 miliar, 2 kali lipat. Kenapa bisa seperti itu? Karena di KPR konven maupun yang sifatnya syariah, kita itu terutama yang konvensional ya, karena syariah beberapa masih bisa kita nego. Kalau konvensional itu biasanya kita cenderung banyak
membayar porsi bunganya di depan. Dan itu memang konsep daripada KPR di semua bank konvensional ada seperti itu. Jadi kita udah merasa kita udah cicil 5 tahun, tapi kenapa pokok kita baru berkurang sedikit? Nah, kita udah cicil 2 tahun, 3 tahun, tapi pokok kita tuh masih tersisa 700 juta, 750 juta. Karena yang kita bayar di depan kebanyakan itu adalah porsi daripada bunganya kita. Misalnya katakanlah, Bang udah menghitung dengan KPR 800 juta, 20 tahun kita akan membayar total 1,4 miliar. Berarti ada pokok 800 juta dan juga ada bunga 600 juta yang harus kita bayar selama periode 20 tahun ini. Nah, di sini cerdasnya bank. Bank akan mengatur supaya di awal-awal pelunasan kita di 10 tahun pertama itu kita cenderung akan porsinya mungkin 80-85% itu adalah sifatnya untuk melunasi bunga dulu, 10-15% hanya untuk melunasi pokok. Jadi pokok kita itu akan tetap besar. Kenapa? Karena bank ini menjaga pendapatan bunganya itu supaya maksimal posisinya. Kalau bank mengurangi porsi pokoknya dulu, maka pendapatan bunganya itu akan jauh menurun gitu. Nah, ini yang bank hindari. Itulah kenapa bank cenderung happy kalau kita mengambil KPR dengan tenor yang semakin lama. Walaupun di sisi bank resikonya semakin besar, namun porsi bunganya mereka kan dapat semakin besar. Dan mereka sudah mengunci kepastian bunganya di depan. Bank itu akan cenderung aman karena sertifikat kita kan akan dipegang oleh bank. Nah, kalau misalnya kita cicil 20 tahun, saya tadi di ilustrasi kita akan bayar 1,4 miliar. Kita baru bayar 10 tahun, misalnya let's say kita baru bayar 10 tahun setengahnya. Ternyata setengahnya kita udah melunasin semua part bunga kita. Mungkin tinggal kita melunasin pokoknya misalnya. Kita gagal bayar di tahun ke-12. Bank tidak ada ruginya karena bank porsi keuntungan bank di sisi bunga sudah selesai semua, bank tinggal mengeksekusi haknya untuk bangunannya. Jadi sertifikat disita oleh bank. Itulah kenapa bank cenderung merasa lebih aman kalau memberikan KPR dan berbentuk sifatnya kayak memberikan kredit seperti KPR. Dan itu sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. See you in my next vlog. Thank you.